Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salah. Masuk nggak sih? Nono audionya. Masuk, Oh, udah. Oke, oke. Berarti harus. Safira Bats, keren. Aing agak bisik-bisik aja tadi. Halo. Kembali lagi sama Bengal dan Riwa. warga sipil dan warga sipil. Di sini kita mau bahas soal 100 hari. Kan udah 100 hari. Tapi Semen, bukan bencana, rencana rencana, 100 hari. rencana. Nah, ada lagi nih yang Ada 100 lagi. hari nih. Apa nih? Prabowo Gibran. Oh, Yang mana nanti 100 harinya tuh bakal pada tanggal 29 Januari nanti. Yang mana, ntar lagi lah ya pokoknya. ya. 29 Minggu Januari. depan nih. Tuh. Dan memang sejak dilantik tanggal 20 Oktober 2024 kemarin, emang udah mulai banyak lah yang dilakuin sama eh, Bapak Presiden kita dan wakilnya. Kok dari mana sendiri apa sih yang mana ngeh ini pemerintahan yang baru ini tuh satu hari ini udah ngapain yang mungkin mana notice dan oh ini udah ngelakuin ini aja nih gitu. Pertama buat Aing yang paling noticeable mungkin MBG ya. Tapi itu kan baru sebenarnya ya. Baru. Berarti kayak Baru 3 minggu. terrealisasikan. Ya, baru. Iya ya, dari tanggal Direal- berapa? Tanggal 6 ya? 6 Januari. Iya, udah mulai. Udah mau 3 minggu lah. Terus PPN yang tadinya mau naik tapi kemudian gak jadi dan gak tahu juga agak simpang siur sih menurut Aing ya si PPN ini. Terus apa lagi ya? Oh, ntar dulu kayaknya ada lagi tapi apa ya? Apa? Oh, mungkin Apa? ini apa kayak pertamanya kan buat menteri dan Red. setingkat retweet. Oh, retreat. Hmm, kan buat menteri dan setingkat ya awalnya Oke. terus kan katanya mau buat kepala daerah juga tapi itu mungkin yang masuk 100 hari baru yang buat menteri dan setingkat Kayaknya. aja ya yang kepala daerah kan dulu itu aja sih kayaknya yang yang Aing tahu sisanya kayak beliau Aing sering banget lihat Bapak Presiden lawatan ke luar negeri Betul, 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 betul. terus apa lagi ya itu sih mungkin kalau langsung dari presiden dan wakil ya yang paling noticeable buat Aing. Iya, kurang lebih gitulah. Kalau di sini kan kita udah memilih lah. Sebenarnya kan banyak ya yang dilakuin. Kita kan nggak tahu mereka ngapain aja. Cuman yang terpublikasikan menurut kita cukup kelihatan apa ya kerjanya dan terpublikasi di media. Makanya yang pertama tuh bener yang kata tadi mana ya lawatan ke luar negeri. Mana yang nggak sih pertama kali waktu Prabowo di apa sih namanya tuh dilantik dia tuh langsung safari ke luar negeri. Iya, Iya kan? dan agak buat Aing agak gimana gitu karena beliau sendiri yang ngomong kayak akan mengurangi lawatan ke luar negeri gitu loh. Tapi beliau langsung cabut. Mungkin gimana kalau misalnya saya tak aing lautnya di awal dulu, Anjir. akhir-akhir nggak dulu. Bisa dong, bisa kan? Maksudnya kan agendanya kebetulan padat, ada kayak G20 Iya juga. gitu kan. Yang terus ya tak ke Peru juga, Kayak agak out of nowhere sih Beb. betul. Terus kemana lagi ya? Ke China, Hmm. ke Cina. Dan itu first stop by the way. Aing inget banget China first stop terus Aing langsung kayak mau apa ini? Dekat kan, deket dong. Indonesia ke China berapa flight? Cuma 2 jam, 3 jam masih? Saya nggak tahu ya. Deket dong. Enggak deh. Enggak kayaknya enggak 2 jam Ya, juga. ya pokoknya, Pokoknya tapi ya deket ya. lah. Dan dia ke Eropa juga kan, ke beberapa tempat di Eropa, singkat aja gitu. Ya banyak tempat yang di negeri US juga Iya dia ya. ketemu Biden sebelum sekarang kan nggak tahu ya kalau Trump udah Apa dia? nyelamatin ya sih baik Dia ketemunya baik Trump ya. Tapi Trump tuh memuji bahasa Inggris dia. Nah, inget tuh banget juga. yes sir yes sir Iya. yes sir yes sir yes sir Aduh, capek. terus dia ke UK juga nggak sih Aduh, yang ketemu oh ketemu ketemu King ini kucing kucing royal ticket oh iya kalau ya nggak salah ya. Aing ya pokoknya dia dia banyak banyak lawatan ke luar negeri dan memang kalau mana lihat track record atau uh, latar belakang Prabowo kan dia cukup sering di luar negeri juga waktu dia sempat ke Jordania juga kan waktu kasus tahun 98 oh iya ya kan betul. um, apa mengamankan diri lah kasarnya atau keluar negerinya kan ke Jordania dan dia banyak lawatan atau banyak sahabat-sahabat internasionalnya juga jadi ya menting Paling Mr. Worldwide Capable. weh dale anjay bro dale iya dan banyak gitu dan yang jadi poinnya lagi yang mungkin tadi belum mana sebutin Indonesia tuh sekarang udah jadi gabung BRICS. Apa Waduh, ya pokoknya eh Brazil Russia China no India ya ya China South Africa
South Africa. Itu negara pen apa Oh, ya, pendiri oh lah ya, misalnya pendirinya. pendiri BRICS. Dia kan tadinya ini ya, apa sih cuman sebelum belum belum- nggak langsung jadi anggota kan? Apa sih Betul. istilahnya? Aing nyebutnya simpatisan. Apa ya, Tapi masih ada memantau ininya gitu lah, kan? Ada masih stepnya kan? memantau gitu lah pokoknya. Dan Indonesia itu emang setahu aku udah diajak untuk bergabung dari lama, cuman waktu di era Presiden Jokowi kayaknya masih mempertimbangkan satu dan dua hal, sampai akhirnya sekarang di era Prabowo dengan pemerintahan baru, Menlu baru juga, akhirnya kayak gitu ini. Melunya siapa sih sekarang? Sugiono, kalau mana pernah dengar, Track recordnya apa ya? dia kalau nggak salah latar belakangnya militer deh, coba cek deh. Sugiono, Menlu Sugiono, kita cek lagi, takutnya yang salah, singkat aja militer deh. Cepet 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 cepet. Mian, Mian. Menlu Sugiono, Aduh, Sugiono, jelek, jelek, oh, jelek. Menlu Sugiono, pokoknya Sugiono Ya itu udah, sama apa-apa. jalan. Indonesia sekarang udah resmi masuk BRICS ya, pokoknya forum internasional gitu lah, mirip kayak, ya takutnya salah ya, yang kurang paham, mirip kayak NATO gitu nggak sih menurut Iya. mana BRICS tuh, atau Menurut Aing kayak ini, OECD, apa sih? apa Apa sih? OECD itu kalau nggak salah. ya pokoknya. Tarnus, oh iya. Militer kan, Iya, iya, angkatan iya, darat iya, kan, iya, bener-bener. ya apa sih terakhirnya Batman. satu, ya pokoknya dia latar belakangnya militer lah gitu. Udah ini kita join, dan emang ada beberapa plus minus sih maksudnya kan, kayak kita Nah bikin. ini Brix tuh, menurut Aing kayak gini. Cuman ini untuk Oke, yang sudah adidaya. ini emang udah negara sugih semua ya, US, Belgium, UK, Netherlands, Chile, Iya, Chile agak random, tapi yang lainnya kayaknya tapi cukup. kalau Luxembourg emang iya, Contoh kayak kan dia, iya. France ya, South Korea. Switzerland. Oh ini mah big league semua anjir, fair-fairan aja dia kaya anjir. Betul. Iya, Ya. iya. Terus, Dan ada plus minusnya, kayak masuk masuk BRICS kayak, dan ini Aing denger sih infonya nanti BRICS bakal bikin kayak mata uang baru gitu loh. iya, iya, Aing baca, Ya, Aing dan baca. kemungkinan ya kalau kita pakai mata uang BRICS otomatis kita transaksinya udah nggak pakai dolar lagi kan. Betul. Nah, Aing nggak tahu nih apakah ntar ke depannya hubungan diplomatik sama US gimana gitu. Apalagi kan Indonesia banyak kerjasama dengan China juga. China. Tapi China kan ada di BRICS, jadi kan. Iya, tapi maksud Aing dengan jadinya tuh kayak karena China dan US agak berseberangan kan. Oh, Jadinya tuh agak agak slippery iya. slope gitu Tapi loh sebenarnya kayak. kita menurut Aing udah nggak berada di tengah-tengah, tapi udah ngambil Iya, side makanya. gitu. Dan Tapi Aing nggak tahu apakah itu hal yang baik atau hal yang betul, buruk. mungkin orang-orang yang ahli di, apa ya, bisa dibilang ilmu Geopolitik? geopolitik bisa, ya, hubungan internasional mungkin lebih lebih bisa nge-breakdown lah. Cuman Aing nggak tahu, tapi sebenarnya kita udah ngambil take a stance aja sih. Sudah, ya take a side. Iya, Sudah bukan kita udah. Switzerland. Hmm. Tapi kita netral nggak dijadiin bang. Ini Switzerland netral, banyak HQ di sana, jadi kita netral ngapain gitu. Iya, dia mending take side sekalian aja. Dan menurut Aing ya, dengan maneh masuk ke situ tuh ada peluang buat growth aja sih, karena maneh bisa banyak apa ya, kerjasama lebih intensif dengan negara-negara tersebut. Apalagi Indonesia kan populasinya gede. Dan posisinya belum yang bisa growth dengan sendiri gitu kan Betul, sih betul, masih pasti perlu. perlu Maksudnya kan tarik lah. di situ ada kayak keuntungan, kayak kerjasama perdagangan, ekonomi, pertukaran teknologi. Ya semoga bisa lebih baik lah menurut Aing ya. Arahnya ke Jadi sana. mana melihat joinnya kita Ya dengan Aing BRICS ini positif ya. positif. Soalnya negara-negaranya mirip-mirip sama Indonesia. Jadi kita bisa let's go gitu, jalan bareng gitu. Kalau nggak sama kayak negara-negara G20 yang emang udah tajir-tajir kan, mereka sebenarnya levelnya udah jauh lebih tinggi. Kita kan ngejar ya. Itu kan kita maju Keteteran. bareng. Iya, meskipun Kalau ini dalam enak. konteks ini ya China bisa dibilang udah lebih oke lah, tapi kan sebenarnya bisa narik yang lain. Itu sih kalau dari Aing. Kalau dari Aing sih kayak oke lah, meskipun Aing nggak terlalu paham soal internasional, dengan soalnya kan eksistensi Indonesia di dunia internasional harus oke juga. Buat Aing kita jangan cuma jadi yang nonton doang, tapi harus bisa kayak nge-lead gitu loh, Hmm. kayak kita bisa do something better gitu loh di dunia internasional, nggak cuma ya ini, bukannya Aing ingin membagus-baguskan pemerintahan yang dulu, tapi menurut Aing yang pemerintahan yang dulu cukup banyak event-event internasional yang ada di Indonesia menurut Aing. Seperti G20, ASEAN, KTT ASEAN, itu. betul, terus yang Asia Afrika Bandung, Hmm. kan akhirnya ada di Indonesia lagi kan setelah sekian lama. Menurut Aing itu bisa jadi uh, kalau buat pemerintahan selanjutnya buat Indonesia nih, bisa do something more gitu loh di dunia internasional.
Sayang aja menurut Aing kalau negara gede kayak gini cuman Dengan jumlah penduduk iya yang banyak cuman pula. kondang cuman jadi pasar buat jualan Iya, iPhone iya kan males iya banget lagi iya pas bentuk jualan iPhone. iya Damn. dan ini ada satu lagi yang menurut Aing cukup menarik Indonesia ini mulai melirik Developing Egg Organization for Economic Cooperation atau DEAG ini Aing baru dengar juga sebenarnya jadi kayak coba mana Oh, cari DEAG saya pernah baca. perkumpulan negara-negara berkembang gitu lah Iya. kayak kayak ada Malaysia Heeh. Bangladesh kayak kayak bang D D Kak Oh oh iya deh deh ya, J8 mah yang oke itu oke apa aja developing ya iya benar-benar. developing a country kayak itu Iran Malaysia Nigeria Pakistan menurut Aing itu ya kalau kita barengan sama yang mereka Aing berharapnya sih bisa growth bareng aja sih know your ini oke selain itu ada juga nih yang tadi lupa mana ngomongin juga Vio Apa-apa? mengonsolidasikan partai-partai politik mana enggak nggak sih setelah si Prabowo Gibran ini resmi Oh, ditetapkan bukan dilantik iya iya ditetapkan iya. Iya. partai-partai yang dulunya apa istilahnya tuh berkompetisi bareng lah di pimpinan pilpres kayak mengusung Anies khususnya mengusung Anies ya Jadi kan bentuk merupakan bentuk konsolidasi partai. kalau yang Aing baca di beritanya mengonsolidasikan kan otak bahkan Aing nggak bahkan PDI itu nggak secara apa ya nggak secara langsung bilang Aing itu oposisi cuman kita Iya, tidak masuk dalam iya. pemerintahan ya kan tapi partai-partai lain kayak Nasdem kayak PKS dan PKB ini udah merapat semua Aing kira itu cuma bentuk kayak pengen, maksudnya kan jadi oposisi itu berat ya. Jadi kayak ya udah deh, males gitu loh bentuk kayak ekstrimnya pengen jabatan. Tapi kayak tapi bagaimana kalau dia ingin memajukan Indonesia makanya kan Aing baru melihat angle itu sebagai Aing baru melihat iya kan angle itu sih kayak sebagai bentuk konsolidasi partai politik. iya soalnya kalau mana lihat kayak Nasdem meskipun Nasdem kan nggak ada orang pemerintahan yang masuk kan Yes. terus juga PKB mungkin kayak Caimin dia jadi Menko Tapi toh itu ya doang. Aing Kayaknya. nggak tahu ya siapa lagi Kayaknya yang dong. dia menteri ya Tapi ya lumayan lah. Maksudnya PKS Menko-nya dapet gitu loh. tuh PKS Aing Salah, ketumnya dapet ketum ya Menko lagi. minimal ketum lah dan Aing nggak tahu ya PKS dia ada Cuman menterinya nggak sih satu, tapi itu pun bukan orang PKS sebenarnya, tapi kayak yang diusulkan oleh PKS atau Aing ya. ya sebenarnya ada suara PKS untuk orang-orang situ kan udah dan Apakah Mane melihat konsolidasi partai politik ini sebagai sesuatu yang bagus? Aing sih cenderung tidak terlalu setuju ya soalnya dalam demokrasi itu ada check and balance-nya kan di mana mana ada partai penguasa dan oposisinya seenggaknya di saat Maneh punya program tuh ada oposisi yang bilang kayaknya nggak gini deh kayaknya Maneh perlu gini deh bukan berarti oposisi itu selalu tidak setuju tapi bisa kayak Devil's memberikan advocate. betul kayak mana bisa bisa memberikan masukan kayak misalnya contoh dulu deh waktu zaman SBY atau nggak Maneh yang Hmm? dia mau naikin BBM Oh iya iya. Aing paling inget itu terus PDI nangis-nangis Iya ya kayak iya iya. nanti rakyat menderita nggak jadi anjing baik menurut Aing fungsinya tuh bisa gitu gitu Hmm, dan kebukti kan mana bisa narik simpati di pemilu berikutnya menang PDI betul. betul kan meskipun faktor Jokowi cukup tinggi ya di tahun itu cuman balik lagi ke cerita yang tadi dan Aing melihat ya dari sisi Aing kenapa mengonsolidasikan partai-partai yang ada di ini ya sengaja memudahkan untuk menjalankan program-program pemerintah ke depan dari segi eksekutif maupun legislasi kayak mana contoh legislasi aja sekarang di DPR tuh udah hampir 70% lebih itu pun karena suara PDI 19% berarti udah 80 ya 80 Iya delapan loh, puluh persen bener-bener. kan dan kalau misalnya mana mau ngegolin suatu undang-undang udah Udah pasti pasti lolos iya aja. apalagi kalau mana pernah dengar tuh untuk menggolkan suatu undang-undang tuh sekarang nggak harus 50% sebenarnya kalau itu. Soalnya kan ada suara fraksi. Iya iya. Yang itu tuh kalau dihitung nggak 50% tok gitu sebenarnya. Itu jauh lebih mudah sebenarnya untuk ngegolin kayak undang-undang apa ya kemarin tuh undang-undang Minerba kalau mana tahu yang yang diusulkan menjelang tengah malam. Mana pernah dengar nggak? Nggak tahu lah. Anjing. Itu kan menurut Aing salah satu bentuk konsolidasian partai kan. Iya lagi. Ya, apalagi ntar kalau ada undang-undang lain yang mungkin menjadi kepentingan pemerintah, itu menurut Aing bakal lebih mudah untuk digolkan sih. Cepat gitu, mulai dari balik, masuk ke kayak apa sih namanya itu, prolegnasnya langsung jadi Iya. undang-undangnya jauh lebih cepat. Oke.
ya gitu. Dan karena dikonsolidasikan akhirnya lahirlah kabinet Gemoy. Yang isinya juga joget nggak? Hmm, Soalnya namanya Gemoy ya emang jumlah menteri dan jumlah wamen atau menteri yang setara lah. Terus sekarang tuh ada 109. Aing nggak tahu zaman, Konteks ya, zaman sebelumnya Aing berapa? nggak tahu, tapi kayaknya jauh lebih banyak sekarang deh. Banyak banget cuy. Kayak bahkan menteri-menteri itu banyak yang dipecah kayak Kemenkumham tuh sekarang jadi ada hukumnya sendiri, ada HAM menteri sendiri. PUPR, PU sendiri, Perumahan Rakyat sendiri. Banyak yang dipecah, alih-alih disatukan. Bahkan kalau mana lihat Amerika tuh sekarang banyak banget. Gak usah Amerika deh, Vietnam. Aduh, Vietnam tuh belakangan ini muncul masuk radar Aing tuh positif mulu anjir. Aing Ya, kayak yang bagus juga ya, hebat juga nih. bisa narik Apple, bisa narik Tesla. Terus emang kementeriannya tuh kayak diefektifkan lah bahasa politisnya tuh. Efisien. Diefisienkan, jadi jumlah kementeriannya tuh dikurangi. Kayak gitu. Dengan Indonesia malah ditambah. Ya mungkin untuk mengakomodir yang mendukung atau Janji. untuk menjalankan program-program yang sangat banyak, makanya butuh. Ya, 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 ya. ada angle-nya ya, kita nggak tahu sih. Cuman nggak tahu. Aing tuh suka agak skeptis aja kalau melihat. Soalnya kayak kalau Aing dari zaman organisasi kuliah tuh kayak organ-organnya jangan gemuk-gemuk gitu loh, kayak ditanamkannya tuh udah maksudnya Tapi kalau kali. pendukungnya banyak, masa pendukung mana yang mau dijadiin staff doang? Minimal pendukung mana jadi kadif lah. Iya sih, Iya dong, iya sih, iya dong. iya deh. Iya. Ya, singkatnya gitu. Dan Aing melihat sekarang belum ada undang-undang yang goals ya. Yang setelah yang mana pernah Iya dengar. ya, Ya, cuma Aing yang dengar tuh kemarin Minerba itu pun belum digolin, baru belum ya. diusulkan karena udah di oke lah, udah oke kata DPR. Gitu soal konsolidasi. Selanjutnya nih banyak menteri-menteri atau yang sejajar membuat keributan. Mana nggak sih? Kayak apa Mbak, tuh? yang mana tahu deh apa deh, yang rame-rame deh, kasus apa kayak menteri-menterinya Prabowo atau bawahannya Prabowo. Maksudnya kan menteri itu hak prerogatif presiden, Betul, betul, otomatis menurut Aing ya, artinya tanggung jawab presiden secara langsung dong. betul, Misalnya kalau betul, mana mana macam-macam misalnya ditegur kan, kayak mayor tadi itu cukup sering menegur menteri-menteri yang emang betul. ya bukan problem, maksudnya kayak membuat kesalahan lah langsung di iniin kan ya. Aing apresiasi lah langsung ditegur. Cuman menurut kenapa yang mana pernah dengar soal menteri-menteri atau mungkin Mungkin yang paling baru kemarin nih ya, yang sampai di demo sama staff-staffnya, ASN menteri staff-staffnya apa tuh? itu tuh. Kalau Aing ingetnya Ristek Dikti mulu dan sekarang Tuh, namanya apa sih? ya pokoknya Kementerian Pendidikan Tinggi Pendidikan lah, tinggi ya. Oh, Dikti Saintek. Dikti Dikti Saintek. Saintek. Jelek banget ya nama Jujur. Terus singkatannya. kayak maksudnya Aing kalau menjadi orang sosial, maksudnya soskum ya, kayak memang kita bukan pendidikan tinggi gitu. Karena saintek itu spesifik banget loh, jadi kayak sains dan teknologi itu Apa nggak ada humanioranya gitu ya? iya. Kayak Aing kalau menjadi orang humaniora kayak menurut mana kita pendidikannya rendah. Jadi tuh gimana sih sebenarnya Aing nggak ngikutin. Kayak udah Ah, yang gitu. iya, pokoknya menteri itu BTW alumni kita major. Iya. Kayak ayah Aing ngomong. Tapi Aing lihat tuh dia emang garis ya kasarnya ningrat itu, maksudnya bukan ningrat lah, pendidik lah, dari orang tuanya tuh ada yang jadi menteri, ada yang emang profesor di ITB juga selain Aing. Pokoknya dia profesor atau bukan sih, Aing nggak tahu. Pak Satrio Brojonegoro lah pokoknya. Banyak setahu Aing ya, banyak. Dia related sama Bambang Brojonegoro nggak? Aing nggak tahu. Pokoknya Pak Satrio ini tuh gara-gara kasarnya sih kata dia bukan memecat ya, tapi memutasi pegawai-pegawai kementerian ke tempat lain katanya. Terus di saat dia melakukan atau menerapkan kebijakan itu, rame lah yang isu Oh, jadi yang jadi pemukulan katanya itu sama tuh si stafnya. keributan itu tuh dipantik oleh dia mutasi Iya, setahu orang. Aing di dalam kementeriannya. Itu kan deh buntut ASN di ini. Jadi emang ada beberapa. Soalnya setahu Aing tuh pegawai ASN tuh nggak bisa dipecat ya setahu Aing. Iya, Nah, nggak di berita awal tuh dipecat infonya, tapi dia tuh mengklarifikasi katanya ada yang cuma mutasi. mutasi doang gitu. Tapi akhirnya damai-damai aja tuh. Aing Kemarin Aing lihat ya pokoknya butuh ada damai responnya. terus kayak tapi yang ngomongnya juga bicara tapi kayak ASN yang terkait yang Udah bersangkutan ada mediasi ngomong lah ya. katanya dia iya kamu sudah gini-gini saya kayak nggak jadi ribut dong.
kondisikan. Kondisi kayak mungkin mungkin gak ada yang ngomong. Terus apa lagi tuh yang ribut-ribut? Banyak sih. Mana pernah dengar Menteri HAM kita nggak sih apa? Tahu nggak? Natalius Pigai pernah dengar nggak? Aing tahu Natalius Pigai. Dia yang minta dulu tuh pakai awal-awal kan Kementerian HAM tuh kementerian yang baru ya. Saya tahu loh ini. Dia tuh minta anggaran tuh Oh 20 triliun iya, gitu. oh ini awal banget gak sih Iya, beritanya? Iya iya iya. saya nggak tahu ya Ingat, tiap ingat. kementerian anggarannya berapa, cuma 20 triliun buat HAM. Apa yang Apa? Memang mau berjanjikan? ngapain gitu ya? Apakah eh, korban-korban dari Apakah untuk kompensasi? betul Ya, kompensasi untuk pelanggaran HAM atau pemulihan berat. pemulihan kan kita nggak tahu gitu. Maksudnya kalau mana minta 20 triliun ya minimal jabarin lah buat apa aja Iya, gitu. Kan dia duitnya nggak bilang ya, gede. dia cuma Aing nggak minta ya. tahu deh buat apa aja. Salah ngomong sih menurut Aing mah. 20 triliun gede coy, mata Aing. Anggaran makan siang saja 17 triliun 700, triliun. ya. Kan udah seperempatnya itu anjir. Betul. Terus dia yang Aing nggak tahu ya kayaknya di era Prabowo itu banyak banget menteri-menteri atau yang setingkat yang asgun gitu loh. Kayak dia bilang saya punya 3 pacar. Ini bener-bener apa sih? Aing nggak tahu itu. Ada coba Apa? 3 pacar coba. Menteri tiga. Natalius Pigai aja tulis. Oh, dari dia Ya, juga. pacar aja udah pasti langsung ada. Mana kaget orang yang sama. Tapi dia udah klarifikasi something itu akhirnya. 3 pacar itu bukan dalam satu waktu. Iya, oke. Itu keren loh punya 3 pacar aja. Kenapa dia tiba-tiba ngomong? Dia ngomongnya di mana Lagi anjir? lagi pidato gitu lah di acara ya. Apa ya nggak tahu pokoknya. Itu expect that kind of behavior kalau misalkan dia like ya misalkan minum-minum atau Emang kayak minum mie? saya nggak tahu sih. Tapi secara itu dia Minum teh dong. air putih Minum kopi. gitu. Ya, minum kopi bersendagura di halaman belakang. Minum-minum itu hitungannya. Ya kan, maksudnya kayak ya oke. Kalau untuk di pidato tuh kayak Ya mungkin dia kayak pengen ada jokes tau gak sih di dalam pidato kan harus menyelipkan sebuah jokes biar pidato mana tidak sounds boring. betul, tapi agak Tapi kayak kayaknya oke, baiklah. kayak inappropriate. Oke lanjut. Apa lagi tuh yang siapa lagi yang nikah yang nikah? Ya, ini terakhir lah ya. Ini Gus Miftah Maulana. Oh iya dia juga setingkat Dia, menteri dia ya. utusan presiden ya. Yang sempat rame lah kemarin yang ya bukan ngatang apa ya? Ngatain lah itu Dia ya. penjual es teh Dan ternyata kebongkar juga sebelum-sebelumnya dia pernah pernah ya, juga yang di memang PSI, filenya kayak gitu. ada yang ngebelain juga ya, stylenya kayak gitu tapi kan Itu mah udah menurut saya udah borderline disrespectful iya aja. dan menurut Aing kan dia kan levelnya sekarang udah apa ya, Pejabat publik itu pejabat hitungannya publik. pejabat publik nggak sih Iya, pejabat negeri jadi kan setingkat menteri ya. betul dan dia setidaknya ada tanggung jawab untuk lebih menjaga image lah. Betul. Soalnya kan mana dibayar sama rakyat juga, jadi wajar kalau rakyat marah menurut Aing. Jadi mana tidak bisa menyalahkan juga. Iya, setidaknya apa ya, kasarnya behave lah. Kayak, jaga aja lah. Mungkin yang mana mau kayak gitu ya silahkan, tapi di teman-teman dekat jangan ada yang ngerekam. Ya, Sesimpel itu anjir. Tapi di saat mana ada di publik, apapun acaranya, mau Aing nggak harus acara kenegaraan. Kayak mungkin kan dia dakwah ya, lagi dakwah ya, seenggaknya lebih lebih smoothin lagi aja ya. rasanya. Ketika Maneh sudah menjadi figur publik tuh menurut Aing Maneh, apalagi pejabat ya hitungannya ya, bukan cuma figur publik yang kayak Instagram apa sih selebgram, selebtalk gitu-gitu, influencer. Kalau Maneh udah pejabat publik tuh, Maneh tuh punya apa ya? Obligasi untuk menjaga citra gitu kan. Betul, betul. Ya, begitulah. Oke. Tapi akhirnya dia mengundurkan diri kan. Nah, nggak tahu sekarang menggantinya siapa, Baik. tapi seenggaknya cukup bertanggung jawab lah dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya, Ya, itu sempat ramai kan seenggaknya. rame-rame. Oke, dan terakhir ada puluhan anggota kabinet Merah Putih yang belum setor LKHPN. Ah, Infonya sih ada 52 ya, cuman saya nggak tahu sekarang sudah makanya. berapa. Tadi barusan banget, enggak barusan masih barusan aja. Tadi pagi lewat di timeline Aing itu Apa? yang paling Menteri paling kaya. kaya. Iya, yang 4 paling triliun. 4 triliun itu. Well, ya mungkin karena kaya kan, menteri-menteri mungkin ngitung LKHPN-nya lama. Kayak Nah, ngitungnya lama. betul, betul kan kayak dicatat dulu Iya. nih bener nggak nih pemilikannya siapa, mobilnya ada berapa, tanahnya ada di mana aja. STNK-nya di mana? Betul, surat nih BPKB-nya di mana, jual motor ini. Iya kan ini mungkin lama. Ini aing membela aja kan kasihan banyak yang harus dicatat view. Surat berharganya banyak.
Harus surat utangnya juga dokumentasikan. banyak kan, ada surat utang dihitung juga kan, sampai akhirnya mana keluar angka kekayaannya berapa gitu. Mungkin orang-orang yang sebelumnya pernah jadi menteri kan enak tuh, mana tinggal update, Ya, update. up, Update. diupdate dong. Masa sih tidak diupdate Mana tahu lupa. ya. Ya mungkin butuh waktu lah kalau menurut Aing. Baru baru 100 hari ya, gimana ngitung? Aing aja ngitung duit Aing lama nih. Apalagi mereka yang duitnya nggak habis-habis ya. Betul 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 betul. Ya baiklah. Apa yang tadi udah biaya haji dan tiket pesawat turun ini menurut Aing agak sedikit positif sih. Karena pernah dengar nggak biaya haji Yang mau sekarang? diturunin kan. Iya, terus Apa ya? Eh, siapa ya? Ibu Aing deh kayaknya yang ngomong kemarin. Iya sih diturunin, cuman pertama pelayanannya kayak gimana? hmm, Apakah harus tetap jadi dikritisi lah ya harus tetap dijaga meskipun maksudnya dengan mana menurunkan biaya jangan jadi mana menurunkan standarnya. standarnya. Nah, kedua, sisanya lalu akan dibebankan kemana? Karena kayak logikanya ya, kalau misalkan mana sekarang biayanya kan sekarang tuh berapa ya? 9, kayaknya ada 20, 90. Hah? 80 ke nggak, coba lihat. Iya kan, segitu kan? Maksudnya Biaya 80. haji, biaya haji. Biaya haji. Ya, 84. 9 aja, 90 lah. Oh iya, Aing 8,4 ya. Nah, terus kan katanya Itu mau turun jadi 4 juta dari tadinya dari 93. 93. Nanti kan katanya apa namanya? Mau jadi kayak 50-an gitu ya kalau Wah, nggak jauh salah. banget anjir. Nah, makanya sisanya Hampir logikanya setengahnya. mau dibayar sama siapa? Tapi bilang tuh, Prabowo minta biaya haji diturunkan, saya belum puas. Ya karena mungkin tadinya kayak turunnya cuma 4 juta kan. Terus kayak ya mintanya jadi 50-an tuh. Tapi kayak ya udah sisanya dibayar sama siapa? Takutnya kan kayak sibuk lagi kalang kabut kayak cari pinjaman, cari utangan, cari kayak donor gitu-gitu kan. PR juga. Ya, begitulah. Tapi seenggaknya oke lah kalau misalnya kita awasin, mungkin standarnya tetap sama atau bahkan bisa meningkat tapi harganya turun kan, why not? Harusnya sih kayak gitu ya. Kita berharap seperti itu. Terus ada lagi nih, Mudah-mudahan. tiket pesawat turun. Aing nggak tahu ya, katanya semenjak Nataru kemarin nih, buat Nataru kemarin tiket pesawat udah turun. Mungkin karena Aing tidak, bukan orang yang mudik pakai pesawat, nggak tahu juga apakah benar turun atau enggak ya. Cuman semoga, ini Aing nggak cross check tapi kayaknya turun deh yang kemarin Nataru. Oh, Makanya ya tiket pesawat di Indonesia kan mahal-mahal ya, kayak mana iya. tuh. Nah, pernah dengar cerita nggak sih orang yang pengen mudik ke Medan tuh harus ke Kuala Lumpur dulu, Hmm. terus akhirnya ke Medan karena emang lebih murah dibanding dari Jakarta langsung fly ke Kuala Lumpur. Dan Too much memang sih. bahkan kayak orang tuh lebih memilih destinasi liburan ke Keluar luar negeri negeri sekalian karena karena lebih murah. lebih murah jatuhnya ketimbang kayak mana ke Indonesia yang mungkin agak nggak usah jauh-jauh Sumatera aja gitu kan hitungannya Iya, kayak iya deh. Aing waktu itu tuh pernah ke Papua kan. Aing kalau nggak salah pernah ngecek harga tiketnya tuh 7 juta sekian lah pokoknya. uh, Papua indah dong. Raja Ampat, mana hmm, bisa ke Kartens, bisa ke kayak ada Manokwari, banyak lah bisa pokoknya. ke Stadion Lukas NMB. Nggak saya minum stadium kayak Persipura. Tapi mana ke Singapura cuma 500.000. Wah, jauh banget sih anjir bedanya jauh banget sih jauh banget anjir Jadi sepuluh di kali Singapura ada Universal Studio sih. Cuman menurut Aing, mana punya Papua. Aing, Aing sih lebih prefer ke Papua daripada ke Singapura. Aing suka balik. Gak ada kalau ada kesempatan balik lagi ke Papua, Aing pengen ke Papua. jauh Tapi banget sejauh yang sejauh itu ya bedanya ya itu Papua gitu. Apalagi mana yang lebih dekat, Aing atau ke Bali berapa ya? Bali tuh terakhir aing cek 900-an ada. kalau lagi high season bisa 2 juta kalau lagi high season bisa 2 juta Kan? Ya dengan tiket pesawat turun sih Aing harap bisa. meningkatkan pariwisata Kalau ya kita lokal seenggaknya. Jadi mudah-mudahan kayak lokal pada ya yang sih. ke Thailand lagi atau ke Jepang. Ke Jepang juga murah deh sekarang 5 jutaan sih kata Aing. Harga tiket pesawatnya. Ya Bali tinggal lama dikit mana udah dapat Jepang. Betul. Betul kan? Ya gitu yang agak ini. Terus sudah ngapain lagi nih 100 hari ini? Mana pernah dengar statement Prabowo bilang yang kayak nggak apa-apa korupsi asal uangnya dikembalikan. Gak apa-apa ya. Padahal dia juga sebenarnya udah klarifikasi sih. Cuman kayak lain kayaknya tidak tepat. Padahal Prabowo waktu awal-awal kampanye dia agak garang ya kayak koruptor akan saya kejar sampai Antartika ya. Antartika tidak ada koruptor. Langsung saya pecat. Ya. Jadi bilang pengalaman ya udah deh yang penting mana balikin aja duitnya deh gitu-gitu. I I don't even know what to say aja untuk hal ini kayak
Itu cukup cukup ramai sih menurut Aing kenapa Aing bawa sini. Menurut ramai kan? Rame-rame, iya, iya, aing inget pernah. Atau mungkin dia udah sering spread gitu ya, anjing banyak juga nih koruptor kayak. Yang penting mah, Bang, aja, pegang please. ya udah deh Mas, Coba dilihat-lihat. balikin aja lah udah dah. Tapi udah klarifikasi lah pokoknya maksudnya nggak kayak gitu ternyata. Terus maksudnya ternyata Aing aing. nggak tahu. Udah malas duluan gitu kan sih dia. Nggak tahu. Belajar terus sama mana aja gitu. Hmm, udah. Ya Terus, sisa-sisanya kayak ada MBG tadi udah mulai jalan, terus katanya nanti UMP bakal dinaikin 2025 ya, Bikis memang tiap tahun selalu tiap naik. tahun selalu naik. Terus gaji guru dan hakim mau dinaikin, Oh, hakim tuh yang kemarin sempat rame juga ya. gajinya apa sih yang Rafathar gitu, yang berapa kali jajan Rafathar, Sama uang tidak ada avatar. jajan Rafathar berapa kayak udah yang cukup diapresiasi. Makanya salah satu yang patut diapresiasi juga ini si Komdigi ini banyak blokir situs judul dan ada beberapa yang ditangkap. Mana pernah dengar gitu? Staff, staff, Ya, staff. sengaja Yang oke lah. menterinya dulunya kan kayak, saya sekarang mau ngurusin koperasi aja. Tolongin kita semua ya. Ya kayak gitu lah pokoknya. Sengaja ada yang bisa diapresiasi, ada yang PR-nya juga pasti banyak. dan ternyata coba cek review yang tabelnya. Ternyata tuh ada 8 program prioritas gitu loh setelah itu. Kiri-kiri lagi, kiri-kiri yang warna biru. Nah, Nah, ternyata tuh selama 1 hari itu ada MBG yang mana udah dijalanin, pemeriksaan kesehatan gratis, anggarannya gede juga 3 triliun, pembangunan rumah sakit juga, pencegahan TBC, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi. Kan pernah dengar nggak itu diresmiin Stella Christie kemarin di NTT kalau nggak salah, lupa ini. nggak tahu ini. Tuh kan banyak sebenarnya, cuman emang nggak ke blow up aja menurut Aing ya. Lumbung pangan nasional, daerah dan desa Aing juga nggak dengar itu banyak juga tuh PUPR udah dipisah ya by the way, Ya. 15 triliun dan ada 17 program kanan-kanan lagi ya, 17 program unggulan ini nih Kak yang ini. Nah, Oh, nah ya pokoknya banyak lah selama si Eta nanti menjabat, kemungkinan 17 poin ini yang bakal digenjot, kita genjot. tapi ini kalau Aing lihat ada beberapa yang agak general ya. Kayak maksudnya, Ya what can you expect lah namanya. iya Banyak kepentingan yang emang general gitu nggak sih dibanding betul lebih spesifik. sih. Betul sih, tapi untuk ya dan maksudnya untuk Untuk di program tingkat prioritas tingkat tingkat waktu presiden gitu. tinggi ya Ya, baik apa namanya? Masuk akal kenapa dia general. Ya, gitu. Dan ternyata nggak tahu nggak sih, Litbang Kompas melaksanakan survei oh, terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo selama 1 hari terakhir. terus katanya gimana? Tebak-tebak level kepuasan masyarakatnya di Aing pernah lihat 80,9 gak sih? tinggi banget gitu. Bayangin nama Jokowi waktu pertama kali ada tuh di situ. Jokowi waktu pertama kali ngejabat sama Yusuf Kala di sini Kak, di gambarnya coba lihat. Lagi banyak banget nih gambar aing. Mana anjir udah ini semua. Lagi. Nah, Ah, Jokowi tuh waktu awal menjabat tuh cuma 65%. Katanya sih waktu aing baca sama peneliti gitunya tuh bilang emang waktu Jokowi itu kan mana calonnya cuma dua, jadi untuk terpolarisasinya cukup tinggi. oh, Jadi yang tidak puasnya masih cukup tinggi. Sedangkan Prabowo tuh kan udah mah angka sih etap cukup tinggi 58% dan salahnya ada 3. calonnya ada tiga dan yang awalnya apa istilahnya tuh berkompetisi akhirnya gabung. Hmm, Makanya tingkat konsolidasi. Soekarno. Akhirnya begitu, tingkat kepuasannya tinggi Ah, tadi mau apa gitu. ya? Menurut mana? Apakah masyarakat cukup puas? Puas dong, dapat makan siang gratis ini. Kalau yang udah dapat Kalau ada mana udah dapat belum sampai sekarang? belum. Serius? Bandung nggak pernah, Kabupaten Bandung menurut Aing. Sebenarnya Makanya. Bandung Raya lah. Tuh, dan tingkat tingkat kepuasannya tuh cukup tinggi nih kayak mana dari yang bacain ya, karena yang nggak hafal. Lalalala nih, 89,4 responden menyatakan yakin terhadap pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya. Berarti optimis dong. Bagus, orang Indonesia optimis, cuy. Ah, iya, Aing juga
apa namanya? 89% itu lumayan anjir. Iya, Aing pernah lihat juga yang katanya orang Indonesia tuh apa namanya? Oh, Bentar, yang tar, Aing lihat dulu. yang Aduh, negara paling optimistik. iya, iya, iya. Nih, I am optimistic 2025 will be better. Nomor satu, bro, Indonesia 90%. Sama punya Pak Whopping 90%. Husnuzon, selalu bersyukur. Makanya dapat makan siang bersyukur ya. Ah, tapi kan ada yang pernah ngomong kayak gini. Apa? Apa itu omongannya? Apa itu omongannya? Coba dong bacain nggak kelihatan aja dan feel nggak kelihatan. Dia ada yang pernah bilang, katanya survei itu tergantung siapa yang baik. Itu yang baik ya. Jadi ya, Aing tuh apa ya? Skeptis. Udah mah mungkin udah mah Aing agak bias juga. Aing mengakuin agak Aing agak bias juga Meskipun Litbang karena Kompas yang ngelakuin. meskipun Litbang Kompas yang ngelakuin, Aing agak bias karena pertama pilihan Aing bukan beliau. Jadi agak bias udah dari personal ya biasanya. Terus kedua, apa sih sudah banyak statement kayak gini gitu kayak maksudnya lembaga survei pun bukan tidak sudah tidak lagi Kredibel. menurut Aing ya Dipertanyakan. dipertanyakan lah kredibilitasnya gitu. Terus ada Aing kayaknya Aing ada satu poin lagi ya yang Itu. Aing bukan sih tentang si survei ini Oh, apa ya lupa lagi tapi pokoknya Aing oh jadi makanya Aing tuh me, menyerap informasi ini maksudnya fakta kepuasan ini tuh hasil survei ini tuh dengan kayak a grain of salt gitu loh kayak yang enggak yang take it as at face value karena apa menurut Aing sih belum terlalu kiprahnya yang sudah terlaksana ya belum tidak terlalu merepresentasikan. enggak yang 89% gitu loh 89% puas gitu loh karena lebih banyak kedengarannya itu hal-hal yang kayak negatif buat Aing pribadi gitu. Jadi Tapi ini si Litbang Kompas kan ya, ada 1.000 responden, metodenya metode sampling gitu-gitu kan. hmm, Katanya margin of error-nya cuma 3%. 3%, ya kecil banget. 3% tuh Kecil banget. kayak mana kalau Margin of startup itu 5% 5% aja betul. Like aja kalau 5% aja bikin running data tuh 5% tuh iya maksimal. makanya makin buat Aing makin agak lebih agak suspicious lagi sih kalau buat Aing pribadi ya cuman mungkin Aing memang orangnya skeptis aja Soalnya dari semua itu tuh angka-angkanya naik semua ya, kayak kepuasan politik keamanan 85,8 naik 0,3 dari Jokowi. Lebih tinggi. Di bidang kesejahteraan sosial 83,7% naik 1,7%. Terus dari ekonomi 74,5 naik 9%. Hukum 72 naik 14,7%, which is naik semua anjir. ya mungkin yang disurveinya bukan Aing jadi ya cuman gak tau maksudnya oke lah Aing mah betul bahagia kalau misalkan masyarakat Indonesia merasa puas dengan pilihannya Dan optimis. dan optimis betul Aing mah betul bahagia Is good kan. ini Aing ada tahu itu Oh yang iya, kita loh lupa. Bukan, salah ya bukan dari begini. sini ya Nih, life is good. Anjir. We love pemerintahan Prabowo Gibran. Love, love, pakai love. We love pemerintahan Prabowo Gibran. ya Aing mah betul bahagia maksudnya kan sesuai dengan pilihannya ya yang menang dan bisa ternyata wah, dari survei berhasil memuaskan 8 whopping 89% masyarakat Dan di 100 hari dalam sudah 100 hari. sudah ada janji politik yang terlaksana, bro. Meskipun belum semuanya. Tapi seenggaknya Sudah ya, terlaksana sekarang. itikat baik lah kalau gitu loh. Sudah kelihatan. Nah, Iya, ini lupa lah janji politiknya apa aja, tapi seenggaknya itu yang paling ya, itu kan yang paling yang paling penting anjir, itu yang paling iya. penting. Ya, Aing tuh bahagia aja sih. Itu aja. Bahagia dan selalu optimis. Cuman ya maksudnya Aing pengen ke depannya lebih. Itu tuh tadi yang kayak si 17 program prioritas itu menurut Aing cukup bagus ya. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya, dan ada yang bagus nih kayak kesetaraan gender, perlindungan anak perempuan dan anak dan disabilitas itu menurut Aing cukup cukup Itu modern lagi lah. happening modern. Iya, Terus ada juga yang kayak ini nih ketersediaan pupuk benih pestisida kan kalau secara secara kita dengar sekilas kan kayak usum keneh gitu, kan tapi kemarin masih sempat butuh. sempat ramai juga kan kelangkaan Iya, pupuk tuh yang katanya gara-gara perang Rusia Ukraina. Terus pelestarian lingkungan hidup sih menurut Aing cukup penting itu juga ya sih. Ya. awareness-nya masih Iya, di harus sini banyak agak tanam pohon dong, jangan tanam pohon itu terus menurut Aing. Iya dong.
Betul, pohon yang banyak. Pohonnya betul. jangan pohon satu pohon doang, pohonnya macem-macem gitu, yang bagus, yang banyak, biar lestari. Swasembada pangan tuh menurut Aing. Dan Aing setuju dia ditaruh di nomor satu sih, karena kayak Pangan, energi, air. akan energi air. Aing mah pokoknya pengen kalau misalkan Aing keluar, terus Aing bawa tumbler, Aing gak usah beli lagi, Aing minum dalam kemasan anjir. Ya, Tapi udah. ya gitulah. Soalnya kan di Undang-Undang 1945 kan bilang air, apa sih kayak bunyinya yang dikuasai oleh negara, Hmm, air, sumber daya, tanah, air, tanah, dan sumber daya alat ya, tambang di iya, iya, dalamnya. iya, 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 iya. Tuh. Dan nomor dua tuh penyempurnaan sistem penerimaan negara, yang mau taing ya implementasinya ke pajak 12% sama yang tadi Cortex gitu-gitu. Hmm. Makanya istilahnya kan kata Gibran pas kemarin tuh ingin menggendongkan ini apa sih, hewan-hewan di kebun binatang, dan ya pokoknya Ditunggu aja sih Aing mah ya nanti kalau misalkan apa ya mungkin 200 apa sih biasanya checkpointnya apalagi satu seribu tahun seribu hari, gede nggak banget tahu, ya. kayak haul gitu. 100, 1000, 10.000, nggak nyampe 10.000 nggak sih kalau ke 5 tahun. Enggak lah 1.000 aja udah 3 tahun Oh soalnya iya benar. mungkin akhir tahun ini kali Ya ya mungkinnya kayak per Q aja, kayak 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 ya kayak perusahaan nggak sih. ya Aing mah menunggu aja sih Apa yang mana mudah-mudahan harapin ke 100 hari ke depan lagi deh, yang mungkin bisa dicapai dengan janji-janji politik, atau mana harapkan bisa dilakukan mungkin buat lah, buat Prabowo Gibran. makan bergizi gratis sih ya kayak meskipun itu bukan sebuah program yang Aing setujui sebetulnya dengan berbagai macam pertimbangan Tapi itu adalah janji politik paling mentereng. Dan maksudnya Aing yakin tidak sedikit dari 58% pemilih Pragims. Keren lagi banget ya, gak Aing aja panggil Pragims. aja. Tidak sedikit dari 58% pemilih paslon 02 yang tergiur makan Tepat. gizi gratis. Jadi menurut Aing mudah-mudahan bisa segera yang target yang kemarin kita bahas 3,3 juta kemudian jadi 6 juta 15 juta menurut Aing itu Sampai dia rasional dan mudah-mudahan bisa tercapai dan improvement lah menunya dari berbagai macam komplain yang suka. maksudnya nggak usah apa ya varian menunya tapi kayak kualitasnya aja karena kan judulnya makan bergizi bergizi gitu loh Iya, kayak tujuannya untuk menaikkan gizi. menaikkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045 kan jadi Betul. kayak mungkin di apa ya di improve lah beneran Didengarkan juga keluhan didengarkan masyarakat. betul Maksudnya jangan kan dibungkam. masyarakat tuh biar lebih baik, bukan ingin menjelek-jelekan Iya, kan sebenarnya kan, iya, kayak ya. Dan buat jangan. anak-anak yang masih, ya namanya juga anak-anak, kayak dia waktu kecil protes makan, cuman ya udah, ntar juga dia lambat laun kayak mau nggak mau pasti makan juga. Betul. Anak-anak tuh biasanya dia coping, apa sih namanya itu, coping mechanism gitu loh, dia lihat teman-temannya Nah, makan, ya udah aing makan deh gitu, kayak gitu. Aing baru nggak tahu. Ada satu perbedaan yang cukup mencolok buat Aing ya dari ini dengan era Jokowi. Apa Infrastruktur apa infrastruktur, kayak apa kata-katanya apa? nggak ada. Di sini nggak Oh ada. Padahal Jokowi itu sangat pembangunan infrastruktur. Jalan tol kan Trans Sumatera kan kerjaan dia ya. betul betul. Terus kereta cepat, Cisudau. Cisumdawu. Meskipun tidak semuanya tepat sasaran, tapi itu tuh kayak Ciri khasnya ciri dia. ya signaturenya Jokowi itu dan di sini tuh kayaknya nggak Dan terlalu kalau dilihat dari nomor satu kayaknya swasembada pangan, energi, air mungkin jadi itu mungkin bisa fokusnya dibuka ya. maksudnya tidak dapat dibuktikan akan membutuhkan infrastruktur cuman dia tidak mencanangkan pembangunan sebuah Bukan infrastruktur program prioritas tapi betul program aja. ya ya ya. Betul ini Ya makanya kan menarik masih ada Kementerian PU kan, jadi kayak masih ada yang dibangun. masih dong Kemarin kalau kan nggak kita ada baru pembangunan baru peresmian kan kemarin juga, yang mana yang jadi oh iya jadi gede jati gede, hmm. Cuman dia tidak menjadikan tidak itu kayak gembar-gembor, highlight tidak di highlight gitu loh sama dia Aing kayak Aing tidak cukup. tahu how to feel about that tapi itu sebuah perbedaan yang Aing highlight aja sih dari Oke Jokowi oke oke. kalau mana pengennya apa harapannya gitu Aing harapannya prestasi olahraga. eh aduh sangat mana lagi Bisa lah Piala Dunia, masa nggak bisa sih, minimal cowok cewek ya, cewek juga bisa sih, mata Aing ada, asal lagi benerin lagi pendidikan. itu main bagus yang Iya, cewek ya ya, dan menurut Aing tuh sebenarnya kunci dari jadi ke olahraga, pokoknya singkatnya kita bisa ke Piala Dunia sih, menurut Aing sangat mungkin. Dan keren loh, menurut Aing bisa jadi trademark nih, anjing Piala Dunia di zaman Prabowo kan. Prabowo. Ya, Meskipun menurut mungkin Aing nanti yang angkatnya Clivert
Iya, oh iya, tapi Aing soalnya Erick Thohir, full betul. support aja buat timnas gitu. Selagi negara bisa memberikan bantuan. Termasuk menonton lewat link streaming ilegal. Waduh, Gimana menurut Anda? mungkin Itu bentuk dukungan dia. Itu mungkin nggak salah satu tahu, bentuk. mungkin kan kayak aduh aku kan Aing suka bingung juga ini gimana nih cara nontonnya. Ternyata ada di RCTI Plus kan nggak tahu, mungkin kan maksud Aing babe Aing juga kok nggak Aing kasih tahu nggak tahu nontonnya di mana. Dikasih tahu, mungkin Betul. belum terinformasi. Ans mistake lah link-link gitu mah. Oke. Dia live shoot salah salah. RCTI Plus sekarang nggak tahu sekarang di RCTI atau di SCTV ya hak siarnya tapi seingat Aing masih di RCTI deh. Gampang lah sekarang mah akses buat yang legal-legal gitu gampang gitu. Ya udah, Oke. untuk olahraga kayaknya ada section tersendiri panjang sih kalau Wajar olahraga. sih. Ya, intinya kita berharap lebih baik lagi dan ya lumayan lah ya untuk 100 hari ininya. Dan yang terakhir, I love pemerintahan Prabowo Gibran. Bye bye.